Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, sebelum mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh Anton. Anton maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan absen dulu. Absen yang tidak masuk siapa? Budi tidak masuk karena sakit. Oke. Kita mulai saja ya untuk surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Siapa yang sudah tahu tentang surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq 6. Surat nomor 96. Surat Al-Alaq artinya segumpal darah. Kita mulai. Kita di sini akan belajar tentang surat Al-Alaq itu sendiri, arti dari surat Al-Alaq, isi kandungan dari surat Al-Alaq, dan soal. Kita mulai dari surat Al-Alaq. Mari kita baca bersama-sama untuk surat Al-Alaq sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ara'ahu istakna. Inna illa rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Falya'unadiya sanada'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud wattarib. Alhamdulillah, sudah kita baca ya. Untuk selanjutnya kita akan, setelah kita membaca surat Al-Alaq, kita akan mengartikan surat Al-Alaq. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar atau manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Yang keenam, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, apabila melihat dirinya serba cukup. Yang kedelapan, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang kesembilan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Yang kesepuluh, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. 11. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? 12.
atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? 14. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang atau mendustakan dan berpaling? 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. 15. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. 18. Kelak akan memanggil malaikat Zubaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. 19. Terakhir, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Alaq itu sendiri. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu surat Atin dan sebelum surat Al-Qadar, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1-5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan kita diperingati sebagai nuzul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Pada ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasai. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher, membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur tidak mendekati Rasulullah SAW, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia sering kali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini disebut Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku yang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua kita akan belajar tentang soal. Di sini Bapak akan memberikan soal. Soal pertama ditulis di buku ya. Surat Al-Alaq berjumlah
titik-titik ayat. Yang kedua, arti dari surat Al-Alaq yaitu. Yang ketiga, lanjutkan potongan ayat Iqra bismi. 4. Lanjutkan Allamal insana. Kelima, in kana bawatawalla. Keenam, innal insarobbaka rujaa, yang berarti. Yang ketujuh, aro'a hustaqna, artinya surat Al-Alaq adalah surat nomor. Yang kesembilan, surat Al-Alaq ayat 1-5 memerintahkan untuk. Surat Al-Alaq ayat 6-19 memerintahkan untuk. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.